Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anandini dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 1903111100113. Di sini saya akan mempresentasikan materi urban farming untuk memenuhi UTS mata kuliah SPPB. Urban farming merupakan kegiatan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif seperti lahan-lahan kosong, lahan-lahan sisa, dan sebagainya menjadi lahan perkebunan produktif, menjadi kegiatan alternatif aktivitas masyarakat kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka di kota-kota besar. Nah, urban farming ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada hidroponik. Hidroponik ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan produk sayuran yang berkualitas tinggi secara kontinu dan kuantitas dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam, yaitu tanah atau soilless. Nah, di sini ada beberapa macam sistem hidroponik, yaitu yang pertama ada aeroponik, yang kedua sistem wick, yang ketiga ada DFT dan NFT. Nah, sistem hidroponik yang pertama yaitu ada aeroponik. Aeroponik ini merupakan teknik modern untuk menumbuhkan tanaman pertanian dengan memberikan larutan nutrisi di udara tanpa tanah. Air yang berisi larutan hara atau nutrisi ini disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Lalu yang kedua yaitu ada DFT atau Deep Flow Technique. Nah, DFT ini merupakan salah satu sistem hidroponik di mana akar tanaman diletakkan dalam lapisan air dengan ketinggian 3-4 cm. Nah, air tersebut tersirkulasi karena adanya dorongan dari pompa yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, sistem ini dapat bekerja menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman. Nah, yang ketiga yaitu ada NFT system, yaitu di mana konsep dasar NFT ini merupakan suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Nah, hidroponik sistem wick ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana dari beberapa sistem hidroponik yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kita masuk pada sistem urban farming yang kedua yaitu vertical farming dan wall garden. Vertical farming merupakan budaya tanaman dengan beberapa lapisan atau susunan yang ditumpuk secara vertikal dan memiliki permukaan yang cenderung vertikal atau terintegrasi dalam struktur lain. Nah, vertical farming ini perlu diperhatikan mengenai pencahayaan, karena dengan sistem menumpuk, jangan sampai pada lapisan yang terbawah tidak terkena sinar matahari yang cukup. Vertical farming ini dapat diterapkan indoor maupun outdoor, seperti contohnya balkon atau halaman rumah. Nah, jika penerapan dengan sistem indoor dapat menggunakan pencahayaan, yaitu seperti lampu LED. Yang kedua yaitu ada sistem wall garden. Nah, wall garden ini merupakan konsep taman yang dibuat secara tegak lurus. Pemanfaatan ruang kosong seperti pada tembok atau dinding kosong baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, yang ketiga yaitu sistem urban farming semi terpadu. Untuk contoh-contohnya yaitu yang pertama ada budik damber, yang kedua ada minapadi, dan yang ketiga ada hidroganik minimaksi. Yang pertama yaitu budik damber. Budik damber ini merupakan teknik budidaya ikan ramah lingkungan yang memadukan antara budidaya ikan dan budidaya sayuran dengan menggunakan sarana ember sebagai wadah budidaya ikan serta memanfaatkan air media untuk tumbuh kembang tanaman sayur. Nah, untuk jenis ikan
yang digunakan dalam sistem Budidambar ini tidak semua ikan dapat dibudidayakan. Hanya ikan yang tahan oksigen rendah yang cocok dibudidayakan, seperti contohnya yaitu ikan lele, ikan patin, ikan gabus, dan ikan gurame. Untuk jenis tanamannya, jenis tanaman yang dapat ditanam tergantung dari jenis media yang digunakan. Untuk sayuran seperti kangkung, bayam dapat dibudidayakan menggunakan media arang. Sedangkan media berupa arang, kain, dan tanah dapat digunakan untuk semua sayuran. Yang kedua yaitu mina padi. Nah, mina padi ini merupakan suatu bentuk usaha tani yang menggabungkan antara ikan dan tanaman. Mina padi memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah. Sistem hidroorganik Minimaxi ini merupakan sistem usaha padi organik dengan memadukan dua hal, yaitu hidro dan air. Hidro yang berarti air, dan organik yang berarti padatan. Padatan yang dimaksud adalah medium tempat bertanam yang terdiri dari skam dan cairan nutrisi. Metode ini tidak membutuhkan banyak lahan dan air dibandingkan dengan pertanian konvensional. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.